Tris, selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 71. Kamu harus sangat dekat satu sama lain saat makan. Petugas Lee berteriak. Duduk berdekatan berarti kita berpacaran. Siapa bilang ini? Anda atau kepala sekolah? Anda tidak pernah berdiri dekat dengan wanita asing. Apakah itu berarti kamu berkencan setiap saat? Jawab Feng Yu. Roar. Semua siswa tertawa terbahak-bahak, terutama ketika mereka melihat wajah petugas Lee menjadi merah karena marah. Kamu berani berbicara denganku seperti ini? Siapa guru formulir Anda? Saya akan memastikan Anda mendapatkan poin demerit. Terserah. Lina, sudah selesai makan. Ayo pergi ke perpustakaan. Sikap acuh tak acuh Feng Yu membuat petugas Lee semakin marah. Dia ingin meraih Feng Yu, tapi dia ingat Feng Yu telah menepis tangannya sebelumnya, membuatnya malu. Jadi dia mau meraih. Feng Yu menang. Saat kau menganiayanya? Tanya Feng Yu. Semakin banyak siswa berkerumun di sekitar. Awalnya, mereka yang sudah selesai makan. Tetapi sekarang, mereka yang makan berhenti dan bergabung dengan orang banyak untuk menyaksikan pertempuran antara mahasiswa baru yang benar dan petugas jahat Lee. Terlalu menarik. Bahkan ada beberapa di belakang, bersorak Feng Yu keras. Bagaimanapun, mereka tidak dapat dilihat oleh petugas Lee karena ada banyak penonton di depan mereka. Siswa-siswa ini tidak senang dengan kantor disiplin tetapi tidak berani berbicara. Akhirnya, seseorang berani melawan petugas Lee dan kantor disiplin. Bagaimana mungkin mereka tidak bersorak untuk Feng Yu? Feng Yu memegang tangan Lina dan keluar dari kerumunan. Di jalan keluar, dia mengedip pada Wen Dongjun, dan dia menerima pesan itu. Wen Dongjun kemudian menghasut siswa lain untuk memblokir jalur perwira Lee. Tidak peduli apa, masalah ini telah meledak. Apakah kalian berdua berkencan? Fom guru bertanya dengan tegas. Kedua siswa ini adalah orang-orang yang wakil kepala sekolah menyuruhnya untuk berhati-hati. Mengapa mereka berbenturan dengan kantor disiplin? Iya nih. Tidak. Feng Yu dan Lina memberikan dua jawaban berbeda pada saat bersamaan. Lina memandang Feng Yu dengan kaget. Hubungannya dengan Feng Yu lebih dari teman-teman biasa, tetapi mereka berdua tidak melewati batas atau setidaknya mereka tidak secara lisan mengakui berada dalam suatu hubungan. Tapi Feng Yu mengatakannya sekarang, dan itu masih di depan guru wujud mereka. Tidak, guru. Kami benar-benar tidak berkencan. Lina menyangkal dengan wajahnya yang merah padam. Feng Yu menghela nafas. Gadis ini harus diajar. Baik, guru, kami tidak berkencan. Guru formulir menatap Feng Yu yang terdiam. Dari ekspresi dan nada bicara Feng Yu, bagaimana orang bisa percaya bahwa mereka tidak berkencan? Kedua siswa ini tidak bisa membiarkan yang lain berhenti mengkhawatirkan mereka. Memasuki sekolah menengah atas Bing City dan itu masih merupakan sekolah menengah berperingkat 3A di seluruh negeri. Namun mereka tidak berkonsentrasi pada studi mereka untuk masuk ke universitas yang bagus. Apa perbedaan antara mereka dan mereka yang ada di sekolah kejuruan itu? Setelah universitas, mereka akan menjadi elit, dan mereka akan mendapatkan pekerjaan yang baik. Tidak bisakah mereka tenang pada saat itu? Mengapa mereka harus berkencan saat sekolah menengah? Kalian berdua, menulis surat refleksi diri. Saya akan berbicara dengan petugas Lee. Kalian berdua akan meminta maaf kepadanya, dan kami akan membiarkan masalah ini beristirahat. Guru formulir berkata, kita bisa menulis surat itu, tetapi kita tidak akan meminta maaf. Kata Feng Yu. Dia memikirkan bagaimana petugas Lee meraih lengan Lina, dan dia masih marah. Dia tidak akan meminta maaf. Guru formulir berusaha membujuk Feng Yu untuk waktu yang lama, tetapi Feng Yu bersikeras untuk tidak meminta maaf. Akhirnya, dia diskors. Dia hanya bisa kembali ke sekolah ketika dia mengalah. Feng Yu sangat gembira. Apakah itu berarti jika dia tidak mengalah selama 1 bulan dan dia bisa berhenti pergi ke sekolah selama 1 bulan? Bagaimanapun, tujuannya adalah untuk mempelajari seni liberal sekarang dan manajemen bisnis di universitas. Subjek ini hanya mengharuskannya untuk menghafal dan melewatkan 1 bulan kelas tidak ada bedanya. Tetapi setelah guru formulir meninggalkan kantor, Lina menangis.
Sejak TK sampai sekarang, dia tidak pernah diskors. Teman-teman sekelasnya akan menertawakannya, dan jika orang tuanya tahu tentang ini, mereka akan kecewa padanya. Untuk apa kamu menangis? Alangkah baiknya ditangguhkan selama beberapa hari. Bagaimanapun, silabus sekarang tidak terlalu sulit. Kita bisa membaca sendiri. Baiklah, saya akan memikirkan sesuatu. Besok, semuanya akan baik-baik saja, kata Feng Yu. Lina memandang Feng Yu dengan air mata mengalir di matanya. Apa yang bisa kamu lakukan? Anda tentu tidak akan meminta maaf kepada petugas Li. Lina berada dalam dilema sekarang. Di satu sisi, dia ingin kembali ke kelas dan tidak dihukum, tetapi di sisi lain, dia tidak berharap Feng Yu tunduk dan meminta maaf. Dia tahu Feng Yu adalah orang yang sangat bangga. Kakak iparku dan wakil kepala sekolah Sun adalah teman baik. Saya akan memintanya untuk berbicara dengan wakil kepala sekolah Sun. Sangat. Sejak kapan aku berbohong padamu? Berhenti menangis. Kamu berubah menjadi anak kucing. Feng Yu mengeluarkan sapu tangan dan menyeka air mata Lina. Cekikikan, Lina tertawa, kamu anak kucing. Sekali lagi, Li Xiqiang datang ke kantor wakil kepala sekolah Sun, dan wakil kepala sekolah Sun menyambutnya dengan hangat. Bapak, Li, terima kasih atas kontribusi Anda kepada sekolah dan para siswa. Kenapa kamu di sini hari ini? Wakil kepala sekolah Sun ingin tahu. Bukankah pembangunan lapangan basket yang baru selesai? Mungkinkah Li Xiqiang akan menyumbangkan sesuatu yang lain? Itu akan bagus. Dia masih tidak tahu bahwa Feng Yu diskors dari sekolah. Wakil kepala sekolah Sun, kakakku ditangguhkan. Saya ingin tahu apa yang terjadi. Li Xiqiang berkata, kakakmu ditangguhkan. Kenapa saya tidak menyadari hal ini? Jangan khawatir. Saya akan menelepon dan bertanya. Guru formulir Feng Yu muncul di kantor wakil kepala sekolah Sun dan melaporkan seluruh keadaan kepadanya. Dia merasa hukuman yang dijatuhkan kepadanya tidak salah. Berbicara secara terbuka kepada guru dan hukumannya hanya menulis surat refleksi diri dan meminta maaf kepada guru, bagaimana hukuman ini bisa salah? Li Xiqiang menyilangkan kakinya dan berkata, wakil kepala sekolah Sun, saya pikir tidak perlu meminta maaf, dan hanya surat refleksi diri yang akan dilakukan. Saudaraku tidak berkencan. Dia tidak berkencan. Kanan. Saya ingin menyumbangkan 100 penggemar angin dan hujan ke sekolah. Saya pikir cuaca panas ini akan berlangsung selama 1 bulan lagi. Wakil kepala sekolah Sun tertawa dan berkata, Li, saya juga berpikir bahwa surat refleksi diri sudah cukup. Petugas Li itu juga salah. Dia tidak bisa menganggap siswa pria dan wanita makan siang bersama sebagai kencan. Itu bisa menjadi persahabatan murni. Keesokan harinya, Feng Yu dan Lina kembali ke kelas seolah-olah tidak ada yang terjadi. 2 surat refleksi diri hanya memiliki kurang dari 100 kata, dan mereka hanya merefleksikan makanan yang mereka buang di kafetaria hari itu. Ketika petugas Li membaca surat-surat itu, ia merobek-robeknya. Tetapi guru disiplin mengatakan sesuatu kepadanya, dan dia menjadi tenang. Wakil kepala sekolah Sun mengatakan bahwa tidak apa-apa memarahi para siswa, tetapi ia juga harus membiarkan siswa pria dan wanita menjadi teman. Dia tidak bisa terlalu ketat dan ketat. Petugas Li tidak puas, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun karena atasannya sudah berbicara. Dia hanya bisa membiarkan masalahnya. Segera, dia memperhatikan budaya sekolah telah berubah. Di masa lalu, setelah kelas berakhir, siswa pria dan wanita jarang bergaul bersama. Tapi sekarang, siswa pria dan wanita berpartisipasi dalam kegiatan bersama. Selama waktu makan, siswa pria dan wanita duduk bersama dan mengobrol dengan gembira. Di pagi dan malam hari, ada siswa pria dan wanita berjalan-jalan bersama di ladang sekolah. Setiap kali dia menanyai para siswa ini, mereka akan menjawab bahwa mereka hanyalah teman. Pada akhirnya, petugas Li menyerah untuk menangkap siswa-siswa ini. Bekerja sangat keras tetapi tidak mendapat imbalan apapun. Kemudian, dia memperhatikan bahwa sejak dia menyerah menemukan siswa-siswa berpacaran ini, ada beberapa siswa yang menjalin hubungan. Dan pasangan-pasangan yang berpacaran mendorong dan saling membantu dalam studi mereka untuk masuk ke universitas. Nilai mereka malah meningkat. Tentu saja, ini semua adalah kata penutup. Hari ketika Feng Yu melawan petugas Li disebut sebagai Hari Pembebasan oleh beberapa siswa, beberapa dekade kemudian, itu tetap menjadi legenda di sekolah.
Tetapi versinya adalah edisi N. Bab 72. Meskipun mereka berusaha menjaga hubungan Feng Yu dan Lina dari saudara perempuannya, Feng Danying, dia masih mengetahuinya. Feng Danying menyita kunci mobil Feng Yu dan memerintahkan Li Siqiang untuk tidak mengantar Feng Yu ke sekolah. Bagaimanapun, sekolah hanya berjarak 10 menit berjalan kaki dari rumah. Ini adalah hukumannya untuk Feng Yu. Siapa yang memintanya untuk tidak belajar keras di sekolah dan mulai berkencan di usia muda? Feng Yu terbiasa dengan mobil dan memintanya berjalan selama 10 menit akan membunuhnya. Wen Dongjun memikirkan cara untuknya. Keduanya membeli 2 sepeda merek Forever. Seseorang pernah mengatakan sebelumnya, setelah Anda belajar mengendarai sepeda, itu akan seperti berjalan. Bahkan jika Anda tidak pernah mengendarai sepeda selama beberapa dekade, Anda masih akan bisa mengendarai begitu Anda naik sepeda. Sekarang, moda transportasi utama masih berupa sepeda, dan merek Forever adalah yang paling populer. Semua staf di Taihua Trading mengendarai sepeda merek Forever, dan mereka bangga karenanya. Feng Yu membawa ranselnya, mengenakan sepatu merek Warrior, jeans, t-shirt, topi baseball, yang hanya dijual di toko-toko besar, dan jam tangan merek Shanghai di tangan kirinya. Dia dengan senang menyenandungkan lagu dan mengendarai sepedanya ke sekolah. Sebagian besar orang pergi ke sekolah atau bekerja mengendarai sepeda. Mereka akan membunyikan lonceng sepeda sebagai bentuk salam. Feng Yu juga merasa bahwa, dalam cuaca seperti ini, bukan ide yang buruk untuk naik sepeda ke sekolah. Gambar yang indah ini dihancurkan oleh penampilan seseorang. Itu seperti meneteskan gumpalan besar tinta hitam, tebal dan bau pada lukisan yang indah. Kenapa kamu mengendarai dengan sangat lambat? Kami akan terlambat. Apakah kamu makan roti ini? Jika tidak, saya akan memakannya. Dengan roti di mulutnya, Wen Dongjun menyusul Feng Yu dan memberinya tamparan di punggungnya. Kau menyekat tanganmu di bajuku setelah makan lagi. Wen Dongjun mengayuh pedal keras dan segera menyusul Feng Yu, dan Feng Yu mulai mengejar, meninggalkan suara tawa di jalan mereka. Di tempat parkir sepeda, banyak siswa yang menunjuk ke arah mereka. Wen Dongjun merasa sangat bangga dan melambai pada mereka seperti superstar itu. Feng Yu menggelengkan kepalanya dan menyeret Wen Dongjun ke kelas. Tidak tinggal di asrama sekolah juga memiliki kelebihannya. Setidaknya mereka tidak perlu menghadiri kelas revisi diri pagi, dan mereka harus bangun 1 jam kemudian. Di kelas, ada banyak siswa yang setengah sadar, dan beberapa masih menguap dengan mengantuk, tetapi ketika guru memasuki kelas, mereka semua duduk tegak dan terlihat seperti mereka memperhatikan. Setelah kelas, Feng Yu berjalan ke Lina dan duduk di kursi di sampingnya. Besok adalah akhir pekan, sepulang sekolah, jangan pergi ke kafetaria. Ayo pergi makan barbecue dan menonton film di Istana Budaya. Aku masih harus menghadiri kelas revisi diri malam. Tidak ada yang menghadiri absensi di kelas dan apa yang salah dengan bolos 1 kali. Itu dia. Feng Yu memutuskan untuk Lina. Ketika Feng Yu kembali ke tempat duduknya, pasangan meja Lina, seorang cewek gemuk, berkata kepadanya, dia mengajakmu keluar untuk menonton film malam ini. Aku sangat iri padamu. Kenapa tidak ada yang mengajakku kencan? Kamu ingin bergabung dengan kami? Sangat. Sudah diselesaikan kalau begitu. Kita akan pergi bersama malam ini. Cewek gendut itu dengan gembira menerima undangan itu. Lina tertegun. Dia hanya sopan, dan dia tidak pernah mengharapkan cewek gemuk untuk menerima undangannya. Saat makan siang di kafetaria, Lina memberitahu Feng Yu bahwa pasangan mejanya ingin ikut malam itu. Feng Yu berbalik dan menatap Wen Dongjun dengan senyum jahat. Apa, Anda ingin saya naik sepeda dengan cewek gemuk itu? Ban saya akan pecah. Feng Yu melingkarkan lengannya di leher Wen Dongjun dan berkata, apakah kita, saudara? Sepeda saya tidak bisa duduk 2 orang lagi. Lagi pula kamu tidak ada hubungannya di malam hari setelah kamu ditolak oleh gadis itu dari kelas selanjutnya. Tapi aku juga tidak bisa mengantarnya dengan sepedaku. Jika siswa lain melihat saya, bagaimana saya bisa mengejar gadis cantik dari kelas berikutnya? Karakter gemuk cewek itu tidak buruk. Dia baik dalam studinya juga dan tidak pendek dengan corak yang adil. Raut wajahnya tidak bisa benar-benar melihat dengan jelas karena semua raut wajahnya diremas bersama. Nanti aku akan mengajarimu beberapa trik. Kamu pasti bisa mengajaknya kencan lain kali. Kamu yakin? Feng Yu merasa terhina dan menjawab dengan keras, kapan aku berbohong kepadamu?
1, 2, pergi. Duduklah dengan erat. Cewek gemuk duduk di kursi belakang sepeda Wen Dongjun. Dia merasa bahwa dia bahkan tidak bisa mengayuh. Dia masih membutuhkan Feng Yu untuk mendorongnya dari belakang agar dia bisa mulai goyah. Lina duduk di kursi belakang sepeda Feng Yu dan Feng Yu, dengan satu kaki di tanah dan yang lainnya di pedal, turun dengan keras di pedal dan bergerak dengan mudah. Dia naik terus mengikuti di belakang Wen Dongjun. Lina mengenakan gaun panjang dan duduk menyamping di punggung dengan lengan melingkari pinggang Feng Yu. Dia menundukkan kepalanya dan tersenyum manis. Keempat mencapai pintu masuk Istana Budaya. Ada poster film untuk film Hong Kong Kurang Dari Dragons Forever Lebih Besar Dari, yang dibintangi Jackie Chan, Sammo Hung, dan Yuan Biao. Istana Budaya masih lebih baik daripada bioskop di kota-kota, di mana mereka hanya memutar film domestik yang membosankan itu. Melihat waktu itu, masih ada 10 menit sampai pemutaran berikutnya. Feng Yu dan yang lainnya memutuskan untuk menonton film terlebih dahulu sebelum mendapatkan barbecue. Langkah ini adalah film aksi komedi. Keempatnya benar-benar menikmatinya. Setelah film, mereka pergi ke warung pinggir jalan di samping bioskop. 1 RMB untuk 10 batang daging barbecue. Feng Yu memesan 50 batang tanpa ragu-ragu. Dia juga memesan banyak barang barbecue lainnya. Berdasarkan kekuatan Wen Dongjun dan Fat Cewek, Feng Yu mungkin tidak bisa makan apapun jika dia memesan makanan terlalu sedikit. Ada terlalu sedikit varietas untuk tongkat barbecue ini, tidak seperti masa depan. Tidak ada makanan dan sayuran terkait makanan laut. Hanya ada irisan kentang, kacang rebus, dan kacang kedelai untuk hidangan dingin. Tapi itu masih cukup untuk Feng Yu dan sisanya untuk dimakan. Di meja di samping mereka, beberapa anak muda memandang Lina. Lina telah mengenakan gaun panjang, dan dengan wajahnya yang cantik, beberapa anak muda ini mulai memiliki pikiran jahat. Salah satu dari mereka menghampiri Lina dengan secangkir bir, "Hai gadis, minumlah bersamaku, nanti aku akan membawamu ke tempat yang menyenangkan. Anda pernah mendengar tentang biliar sebelumnya? Saya memiliki ruang biliar di belakang saya, dan ada 2 meja di sana." Wen Dongjun dan Feng Yu segera berdiri dan menghentikan anak muda itu. "Kembalilah dan makan makananmu. Jika Anda tidak makan, tersesat. Hentikan amarahmu yang mabuk." "Oh, apa ini? 2 anak ini ingin berkelahi denganku. Minggir dan jangan ganggu aku minum dengan gadis cantik ini. Jika tidak, aku akan membunuhmu." 3 pangmuda lainnya berdiri dan berjalan ke Feng Yu ketika dia menyelesaikan kalimatnya. Mereka mulai mendorong Feng Yu. "Tolong jangan bertarung. Jangan berkelahi." Lina hampir menangis. Keempat pria ini tidak akan dipusingkan. Feng Yu meraih dan menarik Lina di belakangnya. Dia memandang pura-pura. Sikap itu sangat penting. Ketika Feng Yu mengatakan kata-kata itu, nadanya, dan sikap pidatonya mengejutkan anak-anak muda itu. Bab 73. Feng Yu mengangkat tangan kirinya dan sengaja membiarkan keempat gangster muda itu melihat arlojinya. Di era itu, seseorang yang bisa memakai jam tangan merek Shanghai bukanlah orang biasa. Feng Yu terlihat Sorry, seperti I siswa didn't get sekolah that. menengah pertama, namun pakaiannya Feng Yu siswa sekolah hanya memberitahu orang lain bahwa dia kaya. Ditambah dengan sikap tenang dan santai, para pangmuda yang mereka inginkan hanyalah menggunakan mabuk sebagai alasan untuk melecehkan beberapa gadis. Jika Feng Yu dan yang lainnya takut pada mereka, mereka mungkin melakukan sesuatu yang lebih buruk. Tetapi jika mereka bertemu Sorry, I seseorang didn't yang get tegas that. dan tidak takut, mereka akan melarikan diri. Jika Feng Yu mengatakan yang sebenarnya, saudara iparnya bekerja untuk Tuan Kraces, kaki mereka akan patah. It's 21:54. Pemilik kedai barbecue mendengar Feng Yu dan memberi mereka seikat daging barbecue, beberapa botol bir. Pemilik warung itu berpikir, begitu mudah dan berjalan di jalan yang salah. Saya masih berpikir bahwa mereka adalah siswa yang baik. Di masa depan, mereka juga akan menjadi gangster. Setelah makan,
Feng Yu mengirim Lina kembali sementara Wen Dongjun mengirim cewek gendut kembali. Kakak iparmu It's 21:55. Kakak iparmu benar-benar gangster. Lina bertanya. Aku hanya menakuti mereka, kau juga percaya. Jika saya tidak pernah berbohong kepada mereka, apakah mereka akan pergi? Feng Yu tertawa. Meskipun dia bukan orang yang baik, dia tidak akan pernah bergabung dengan Triad. Dia bahkan tidak bisa menyelesaikan menghabiskan uang yang dia peroleh dari sarana legal, mengapa dia menghasilkan dari bisnis ilegal. Berbaring di tempat tidur, Lina melemparkan dan berbalik, dan tidak bisa tidur. Dia tahu keluarga Feng Yu dengan baik. Keluarganya adalah petani. Meskipun mereka tidak miskin, mereka juga tidak terlalu kaya. Tapi mengapa Feng Yu begitu kaya tahun ini? Mengendarai mobilnya sendiri, makan dan memakai barang bermerek, dan bahkan memiliki apartemen di kota. Mungkinkah saudara iparnya benar-benar dari Triad? Maka dia tidak harus menjadi orang baik. Lina gelisah. Uang Feng Yu tidak berasal dari sarana hukum. Khususnya Feng Yu terus memberikan hadiahnya, dan hadiah itu juga cukup mahal. Dia memutuskan untuk tidak menerima hadiahnya lagi. Minggu siang, Feng Yu bangun jam 10. Dia bangun karena dia lapar. Setelah makan sesuatu di dapur, dia mandi dan pergi ke perusahaannya. Itu adalah hari untuk mengirimkan uang ke Kirilenko, dan Feng Yu tidak akan pernah menunda. Dia masih ingin bekerja dengan Kirilenko untuk jangka panjang. Taihua Trading tidak memiliki seorang akuntan. Semua keuangan ditangani oleh Feng Yu secara pribadi. Beruntung baginya, di era ini, tidak perlu sertifikat akuntansi untuk mengambil pos ini. Jika tidak, Feng Yu akan mengalami sakit kepala yang besar. Taihua Trading punya berapa banyak uang? Berapa untung? Hanya Feng Yu yang tahu yang terbaik, bahkan Li Siqiang hanya bisa memperkirakan, dan sisanya hanya bisa menebak. Tahun depan, Feng Yu akan mengambil setiap sen dari perusahaan dan berinvestasi di pasar saham, ini akan lebih nyaman bagi Feng Yu. Alasan lain adalah Feng Yu tidak percaya mempekerjakan akuntan dari luar. Ada banyak contoh di mana rekening perusahaan digelapkan dengan uang dan lari. Lebih jauh lagi, Taihua Trading memiliki begitu banyak uang dalam akunnya. Jangan katakan era ini, bahkan di kehidupan sebelumnya, masih akan ada orang yang akan mengambil risiko dan menggelapkan uang. Teknologi ini tidak maju di era ini, dan tidak perlu mendaftarkan nama untuk tiket kereta, tidak ada CCTV di jalan. Begitu seseorang melarikan diri dan bersembunyi di desa pegunungan kecil selama 1 tahun, dan pada tahun kedua, dia hanya bisa menghabiskan sejumlah uang untuk mendapatkan identitas baru yang nyata. Dengan cara ini dia akan bebas dari hukuman dan tinggal di kota lain. Jangan salah, ada banyak polisi yang baik di sekitar, tetapi juga akan ada beberapa domba hitam, terutama di desa-desa. Jika kepala desa bertindak sebagai penjamin, kantor polisi tidak menyelidiki dan mengklaim sebagai kerabat seseorang, seseorang hanya dapat mendaftarkan identitas baru dan mendapatkan kartu identitas baru. Feng Yu hanya mempercayai Li Siqiang sepenuhnya, tetapi dia tidak tahu tentang akun dan tidak mau belajar. Dia hanya memberitahu Feng Yu bahwa dia mempercayakannya pada akun dan hanya ingin menunggu sampai akhir tahun untuk mendapatkan bagiannya. Era ini, sangat merepotkan untuk mengirimkan uang. Meskipun ini bukan pertama kalinya Feng Yu mengirimkan uang, ia masih butuh, dengan bantuan staf bank, hampir 1 jam untuk menyelesaikan transaksi. Mengapa dia membutuhkan persetujuan dari manajer bank ketika dia mengirim uang ke pihak lain? Setelah bank, ia langsung pergi ke situs perbaikan mobil bekas. Semua mobil mewah yang sudah diperbarui tampak seperti tumpukan uang untuk Feng Yu, dan semua ketidakpuasan dari bank menghilang. Periode ini, Wu Zigang dan yang lainnya bekerja sangat keras. Mereka membawa banyak orang untuk melihat mobil. Beberapa orang membeli mobil di tempat, sementara beberapa orang berpikir bahwa itu harga terlalu mahal untuk mobil bekas. Mobil bekas berharga ratusan ribu. Mereka perlu waktu untuk mempertimbangkan. Feng Yu terlalu optimis tentang pasar. Meskipun populasi di kota Bing banyak, tidak banyak orang kaya di sekitar. Mereka yang menjadi kaya sebelumnya hanya melihat Mercedes-Benz dan BMW. Namun, penjualan untuk Rolls-Royce dan Toyota Crown tidak buruk. Cara pemasaran Feng Yu It's 21:59. Cara pemasaran Feng Yu dari mulut ke mulut tidak terlalu berguna. Tidak ada cukup banyak orang bodoh di sekitar. Karena itu, ia pergi ke kantor surat kabar dan membayar untuk ruang WB Novel.
Dia kemudian mempekerjakan beberapa peserta pramugari dari sekolah kejuruan, mengenakan seragam pramugari dan berdiri di samping mobil. Suatu hari satu model mobil, satu hari satu model cantik. Ini berlanjut selama 10 hari. 10 tipe mobil dan 10 model cantik. WBA novel ini membuat para bos itu gelisah. Dari stimulasi WBA novel, Feng Yu memperkirakan bahwa mereka bisa menjual 20 hingga 30 kendaraan lagi, tapi pasar Bing City hanya begitu besar, dan mobil sportnya tetap tidak terjual. Kondisi jalan di era ini tidak sebagus tahun-tahun mendatang, dan tidak ada banyak jalan bebas hambatan bagi mereka untuk berlomba. Mobil sport dari angkatan kedua tetap tidak terjual. Dalam 2 bulan lagi, akan ada batch terakhir dari mobil bekas yang tiba. Jika Feng Yu tidak dapat menjual semua mobil ini dalam 2 bulan ke depan, ia mungkin memiliki masalah arus kas. Zigang, kamu mendapatkan 1 orang untuk mengikutimu ke kota Jilin provinsi tetangga besok, lakukan WBA novel yang sama di koran di sana. Tidak masalah. Anda dapat mengandalkan saya. Ketika manajer Feng meminta mereka untuk bepergian, dia akan memberi mereka banyak uang saku perjalanan. Malam itu, dia bermain video game dengan Wen Dongjun sebelum tidur. Ketika dia sampai di kelasnya pada hari Senin, dia memperhatikan itu agak aneh. Tampaknya siswa lain takut padanya. Tidak mungkin. Dia tidak berkelahi di sekolah atau bahkan marah. Mengapa semua orang menjadi takut padanya? Beberapa siswa saling berbisik. Ketika Feng Yu kembali dari toilet, dia akhirnya mengerti apa yang terjadi. Ada desas-desus bahwa saudara iparnya adalah seorang gangster dan bekerja untuk Master Crutches. Apa? Kamu tidak percaya? Anda berpikir tentang mengapa Feng Yu berani melawan petugas Li. Mengapa setelah kejadian itu, dia tidak menerima hukuman apapun? Kalian semua ingat ketika sekolah dimulai, dan kami semua mendiskusikan nilai masuk kami. Feng Yu kekurangan 3 poin, dan Wen Dongjun kekurangan 30 poin. Mereka juga bukan penduduk kota Bing, mereka dari peternakan terdekat. Bagaimana mereka bisa masuk sekolah ini? Ayah saya telah bertemu saudara ipar Feng Yu. Dia tinggi, bugar, dan tampak garang. Tinjunya sebesar pot tanah liat. Ada desas-desus bahwa dia adalah tangan kanan Master Crutches. Juga, bahkan wakil kepala sekolah takut pada saudara ipar Feng Yu. Saya pikir Feng Yu akan menjadi bos besar sekolah ini di masa depan. Lebih baik kita menjauhinya dan tidak memprovokasi dia. Beberapa hari yang lalu, ada lebih dari 10 gangster di luar sekolah yang memanggil kakak laki-laki Feng Yu. Beberapa siswa ini benar-benar dapat mengarang cerita. Mereka hanya belum mengarang cerita Feng Yu memukuli Cripple Wang dengan 1 pukulan dan membunuh Song Laosi dengan tendangan. Feng Yu membuka pintu toilet dan memamerkan giginya pada para siswa ini. Para siswa itu dengan terburu-buru berlari untuk hidup mereka. Feng Yu tahu siapa yang menyebarkan desas-desus ini. Itu pasti cewek gendut. Lupakan. Tidak peduli motif apa yang dia dapatkan, setidaknya tidak akan ada yang berani memprovokasi dia di sekolah, dan tidak ada yang berani bergerak pada Lina. Meskipun reputasinya terkenal, Feng Yu tidak peduli. Si idiot Wen Dongjun masih merasa sangat bangga, dan dia bahkan ingin menggunakan reputasi Feng Yu untuk menghentikan beberapa siswa dari dekat dengan gadis tercantik di kelas berikutnya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.